Shalom Bapak Saudara, mari dengan sukacita kita menerima firman Allah yang membimbing, menguatkan, dan meneguhkan iman kita. Demikian firman Tuhan dalam Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Bapak Saudara, dalam perayaan Natal kita sering mendengar kisah tentang orang-orang Majus ini. Tetapi siapakah mereka sebenarnya? Bagaimana mereka bisa mengetahui kelahiran Sang Juru Selamat? Nah, Saudara, berdasarkan kajian sejarah, para Majus ini dipercaya berasal dari wilayah Persia Timur. Mereka adalah cendekiawan terpelajar, para penasehat kerajaan, dan ahli perbintangan. Dan yang menarik saudara, kedatangan mereka bukanlah kebetulan. Mereka mungkin telah mempelajari nubuat Nabi Daniel yang pernah tinggal di Persia selama puluhan tahun. Melalui Daniel, firman Tuhan tentang Mesias yang akan datang tersebar di wilayah itu. Nubuat ini dipelihara turun-temurun hingga generasi para Majus ini. Ketika bintang ajaib muncul sebagai tanda, mereka segera memahami bahwa penggenapan nubuat telah tiba. Nah, saudara, dalam kisah ini kita belajar dua kebenaran penting. Yang pertama, bahwa kedatangan para Majus menunjukkan bahwa keselamatan dalam Kristus diperuntukkan bagi semua bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Kita yang dahulu bukan umat, sekarang menjadi umat Allah. Kita yang tidak layak, baik secara keturunan maupun secara moral, kini diangkat menjadi anak-anak Allah oleh kasih karunia-Nya. Nah, bukankah ini kabar yang patut kita syukuri sepanjang hidup, Bapak Saudara? Yang kedua adalah bahwa respon para Majus mengajarkan kita tentang penyembahan sejati. Lihat bagaimana berbagai kalangan datang menyembah Yesus. Para gembala yang sederhana dari padang Betlehem, orang-orang Majus yang terpelajar, bahkan bala tentara sorgawi. Ini membuktikan bahwa Yesus layak disembah oleh semua orang tanpa memandang status sosial. Saudara, tentu pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai pusat penyembahan dalam hidup kita? Perhatikan bagaimana para Majus mempersembahkan yang terbaik dari mereka. Bukan nilai materinya yang penting, melainkan sikap hati yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Nah, hari ini saudara, Tuhan pun tidak menuntut harta kita, tetapi kerendahan hati dan kesungguhan dalam mengasihinya. Saudara, di momen Natal ini, mari kita merenungkan, apakah Kristus benar-benar menjadi Raja dalam hidup kita? Sudahkah kita menyembahnya dengan segenap hati? Dan sebagai penutup, izinkan saya mengucapkan Selamat Hari Natal. Semoga kehadiran Kristus senantiasa menjadi nyata dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.